Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Fatoni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kesehatan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pembelajaran sekarang kelas 5 semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pembelajaran yang keempat. Kita mulai. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional yaitu perjuangan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Apakah latar belakang ke pergerakan nasional? Yaitu rasa senasib dan sepenanggungan, penderitaan rakyat akibat penjajahan, rakyat yang tidak mempunyai tempat mengadu nasib, adanya golongan terpelajar yang sadar akan perjuangan dan kemenangan Jepang melawan Rusia tahun 1905. Kegagalan, belum adanya persatuan dan kesatuan bersifat kedaerahan, kalah dalam persenjataan dan teknik perang, masih tergantung pada pemimpin. Pergerakan nasional ditandai 3 masa. 1. Awal masa pergerakan nasional tahun 1900-an. Yang kedua, masa awal radikal antara tahun 1920 hingga 1927-an. Dan yang ketiga, masa moderat tahun 1930-an. Awal masa pergerakan nasional. Pada masa ini banyak lahir organisasi, misalnya Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partai. Berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Masa awal radikal. Disebut masa radikal karena pada masa itu bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-cooperation. Masa moderat. Pada masa ini, organisasi mengubah taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda. Misalnya Partindo, PNI Baru, Parindra, Gerindo, GAPI. Organisasi kepemudaan keagamaan, PERTI, MIAI, Jong Islaminten Bond, Sumatera Tawalib, Persatuan Pemuda Kristen, Persatuan Pemuda Katolik. Soal nomor 1. Sejarah kebangkitan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, Sarekat Islam, Indische Partai, Taman Siswa. Jawabnya A. Budi Utomo. Soal nomor 2. Yang tidak termasuk hasil Kongres Pemuda kedua adalah Organisasi Pemuda Berwatak Kedaerahan, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, diterimanya Ikrar Sumpah Pemuda, bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Jawabnya A. Organisasi Pemuda Berwatak Kedaerahan. Ini adalah bacaan berjudul Sumpah Pemuda. Dari bacaan ini kita tarik soal nomor 3. Tujuan Kongres Pemuda II adalah menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta menghilangkan sifat-sifat kedaerahan. Kata tanya yang tepat untuk jawaban di atas adalah apa, mengapa, kapan, bagaimana. Jawabnya A. Apa. Lanjutnya, perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Yang membedakan hal tersebut adalah bahasa daerah, adat istiadat, dan sistem kekerabatan. Kita mulai yang bahasa daerah. Tiap suku bangsa memiliki bahasa tertentu. Misalnya suku Jawa menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari. Adat istiadat.
Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat tertentu, misalnya upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain yang dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contoh upacara adat Ngaben, pembakaran mayat di Bali. Di samping itu terdapat perbedaan pola perilaku atau gaya hidup. Orang Jawa gaya hidupnya halus, perilakunya halus, orang Batak agak tegas, dan lain-lain. Sistem kekerabatan. Ini ada 3, yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral. Patrilineal yaitu suatu adat yang mengatur garis keturunan berasal dari ayah. Adanya marga yang ditarik dari garis ayah pada suku Batak, suku Ambon, dan lain-lain. Selanjutnya matrilineal, yaitu suatu adat yang mengatur garis keturunan berasal dari ibu. Anak yang lahir dari kerabat dari pihak ibu, misalnya pada suku Minang, suku Enggano, suku Petalang Riau. Parental atau bilateral, yaitu suatu adat yang mengatur garis keturunan berasal dari ayah dan ibu. Sistem ini ahli waris anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Misalnya pada suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa, suku Bugis, dan lain-lain. Soal nomor 4. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membedakan antar suku bangsa kecuali bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, bahasa nasional. Jawabnya D, bahasa nasional. Soal nomor 5. Suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah disebut patrilineal, matrilineal, milenial, suku. Jawabnya A, patrilineal. Demikian pembelajaran kali ini. Sekian, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.